Memasuki pertengahan April 2026 ini, suasana di Kuala Lumpur rupanya lagi berada di fase lampu kuning. Istilah ini bukan cuma buat hiasan ya, tapi menggambarkan kondisi ketahanan pangan mereka yang mulai goyang. Kabar ini pun bukan sekedar isu di media sosial saja loh. Berdasarkan pernyataan resmi dari Perum Bulog yang dirilis pada 14 April 2026 kemarin, pemerintah Malaysia secara resmi sudah mengajukan permohonan impor beras ke Indonesia. Nggak main-main, jumlah yang mereka minta mencapai 200.000 ton. Bayangkan, angka segitu besar diminta dalam satu waktu. Ini menunjukkan kalau Malaysia benar-benar sedang butuh sandaran pangan yang kuat, dan mereka memilih Indonesia sebagai pelabuhan utamanya. Mungkin banyak yang bertanya, loh kok Malaysia mintanya ke kita? Kenapa nggak ke negara lain? Nah, disinilah poin menariknya. Surat permohonan resmi dari Malaysia ini sebenarnya adalah sebuah bentuk pengakuan besar buat kita semua. Menurut data dari Kementerian Pertanian RI, langkah Malaysia ini menjadi bukti sah kalau posisi Indonesia di tahun 2026 bukan lagi sekedar negara agraris biasa. Kita sudah sah dianggap sebagai produsen pangan paling dominan di kawasan Asia Tenggara. Dulu, mungkin kita yang sering pusing cari impor, tapi sekarang keadaannya berbalik total. Kita adalah kakak besar yang punya stok melimpah saat negara lain mulai merasa was-was. Tapi, apa sih sebenarnya yang terjadi di sana? Kenapa Malaysia sampai mengirim surat resmi yang terkesan sangat mendesak ini? Akar masalahnya ternyata ada pada ketidakpastian iklim global yang makin gak karuan di tahun 2026. Cuaca yang ekstrim membuat banyak negara gagal panen, termasuk Malaysia. Sobat pangan, dalam dunia ketahanan negara, ada yang namanya buffer stock atau cadangan penyangga. Nah, merujuk kepada keterangan dari Perum Bulog 14 April 2026, Malaysia saat ini lagi berjuang keras untuk memperkuat buffer stok nasional mereka. Mereka sadar kalau cuma mengandalkan produksi dalam negeri yang lagi lesu karena faktor cuaca, isi piring rakyatnya bisa terancam. Makanya, sebelum lampu kuning itu berubah jadi lampu merah, mereka langsung bergerak cepat menghubungi Jakarta. Permohonan 200.000 ton beras ini bukan cuma soal transaksi dagang biasa loh. Ini adalah soal kepercayaan. Malaysia melihat Indonesia punya stabilitas produksi yang luar biasa, meski dunia lagi dihantam krisis iklim. Tapi pertanyaan sekarang, apakah Indonesia bakal langsung kasih begitu saja? Mengingat tahun lalu sempat ada kabar penolakan. Gimana respon pemerintah kita kali ini? Nah, jangan kemana-mana, kita bakal bedah lebih dalam lagi di babak selanjutnya. Yang jelas, satu hal yang pasti, Indonesia sekarang sudah jadi pemain kunci pangan dunia. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan besarnya sekarang, kenapa sih Malaysia mendadak nempel ke kita? Padahal kalau kita tengok sejarahnya, selama berpuluh-puluh tahun, Malaysia itu biasanya belanja beras ke Thailand atau Vietnam. Kenapa di tahun 2026 ini, mereka justru mengetuk pintu Indonesia dengan permintaan yang nggak main-main, yaitu 200.000 ton? Nah, jawabannya ternyata cukup kompleks, tapi menarik buat kita bedah. Menurut laporan Pasar Komoditas ASEAN 2026, peta kekuatan pangan di Asia Tenggara memang lagi bergeser besar-besaran. Pemasok tradisional Malaysia, yaitu Vietnam dan Thailand, ternyata lagi nggak dalam kondisi baik-baik saja. Dua raksasa beras itu sekarang sedang memperketat kebijakan kuota ekspor mereka sendiri. Bayangkan saja, negara-negara itu lagi fokus mengamankan perut warga mereka sendiri, karena produksi padi di sana tertekan akibat perubahan cuaca yang ekstrem. Jadi ketika Malaysia mau beli banyak, mereka bilang, nanti dulu ya, stok kami buat warga kami dulu. Kondisi inilah yang bikin Malaysia mulai merasa panas dingin soal stok pangan mereka. Gak cuma faktor luar, kondisi di dalam negeri Malaysia pun lagi cukup menantang. Kalau kita intip data ekspor-impor regional 2026, produksi domestik Malaysia memang tercatat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Masalah keterbatasan lahan produktif dan sulitnya regenerasi petani di sana jadi akar masalah yang bikin mereka makin bergantung pada pasokan dari luar negeri. Jadi, ketika pasokan dari Vietnam dan Thailand mulai seret, Malaysia harus bergerak cepat cari alternatif sebelum stok cadangan mereka benar-benar tipis. Lalu kenapa pilihannya jatuh ke Indonesia? Padahal negara lain kan banyak. Poin pentingnya ada dua, logistik dan kualitas. Pertama, soal logistik. Indonesia dan Malaysia itu ibarat tetangga yang cuma dibatasi pagar selat kecil. Jaraknya dekat banget. Dalam laporan Pasar Komoditas ASEAN 2026, disebutkan kalau efisiensi logistik jadi alasan utama.
Dengan jarak yang dekat, ongkos kirim jadi jauh lebih murah dan resikonya lebih kecil. Beras bisa sampai ke meja makan warga Malaysia dalam waktu singkat tanpa perlu nunggu berbulan-bulan di kapal. Di tahun 2026, efisiensi waktu itu sama dengan efisiensi uang, dan Indonesia menang telak di urusan ini. Kedua, ini yang bikin kita bangga, soal kualitas. Masih merujuk pada data ekspor-impor regional 2026, beras produksi petani Indonesia saat ini dinilai sudah memenuhi standar premium yang sangat disukai masyarakat Malaysia. Mereka nggak lagi melihat beras kita sebagai pilihan kedua. Berkat transformasi besar-besaran di bidang teknologi pasca panen yang dilakukan beberapa tahun terakhir, beras kita punya aroma, tekstur, dan kebersihan yang masuk kategori kelas atas. Singkatnya, beras kita sekarang sudah naik kelas dan jadi barang mewah di pasar internasional. Jadi bisa dibilang pilihan Malaysia ke Indonesia ini adalah keputusan bisnis yang sangat masuk akal. Mereka butuh stok yang pasti, kirimnya cepat, dan kualitasnya juara. Dan kebetulan sekali, di tahun 2026 ini, Indonesia punya ketiganya. Ini adalah momen langka di mana negara yang dulunya sering kita jadikan contoh pembangunan, kini justru menggantungkan nasib isi piringnya kepada para pahlawan pangan kita, yaitu para petani di tanah air. Tapi meski Malaysia sangat berminat, apakah prosesnya bakal berjalan mulus? Atau jangan-jangan ada kendala lain di balik meja perundingan nanti? Jangan beranjak dulu ya, karena di babak berikutnya kita akan bahas soal drama penolakan yang sempat viral dan gimana fakta sebenarnya di balik itu semua. Tetap di narasi ketahanan pangan kita. Sobat Pangan, di tengah hebohnya kabar Malaysia yang lagi naksir beras kita, tiba-tiba muncul sebuah narasi panas di media sosial. Mungkin kalian juga sempat lihat videonya lewat di FYP atau grup WhatsApp keluarga. Isinya bilang kalau Indonesia, lewat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menolak mentah-mentah permintaan Malaysia. Ada yang bilang kita sombong, ada yang bilang ini aksi balas dendam. Pokoknya narasinya dibuat sangat dramatis. Tapi, eits, tunggu dulu. Jangan sampai kita langsung kemakan hoax atau kemakan judul yang bombastis ya. Sebelum kita emosi atau bangga berlebihan, kita perlu buka data biar gak salah paham. Faktanya, berita soal penolakan itu memang ada, tapi itu adalah cerita lama yang diputar kembali. Kalau kita buka kembali arsip berita nasional dari Kementerian Pertanian bulan April tahun 2025, memang benar saat itu Indonesia sempat mengerem permintaan ekspor dari Malaysia. Tapi ingat ya, itu kejadiannya setahun yang lalu, tepatnya di April 2025. Lalu kenapa sih dulu ditolak tapi sekarang jadi viral lagi? Akar masalahnya sederhana saja. Ada pihak-pihak yang mencampur adukan data berita lama dengan kondisi terkini yang sebenarnya sudah berubah 180 derajat. Di April 2025, berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, kondisi stok beras nasional kita memang sedang dalam tahap pemulihan dan penguatan cadangan. Saat itu, Pak Mentan Amran sangat tegas, perut rakyat Indonesia harus jadi prioritas utama. Jadi kalau stok dalam negeri belum benar-benar luber, kita nggak mau ambil risiko buat ekspor. Itu adalah kebijakan yang sangat logis di masa itu. Tapi, ceritanya sudah beda total di tahun 2026 ini. Sobat Pangan, kalau kalian baca pernyataan terbaru dari Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani pada pertengahan April 2026, respon pemerintah sekarang justru sangat terbuka. Beliau dengan jelas menyatakan bahwa permohonan Malaysia sebesar 200.000 ton itu bukan ditolak, melainkan sedang diproses dengan serius. Jadi kalau ada video yang bilang Indonesia menolak Malaysia di bulan April 2026 ini, bisa dipastikan itu adalah disinformasi alias berita basi yang dipanasin lagi. Ibaratnya nih, kalian lagi lihat foto mantan yang diposting tahun lalu, terus kalian sangka mereka baru balikan hari ini. Ya jelas salah alamat kan? Berdasarkan keterangan resmi dari Dirut Bulog tahun 2026, pemerintah justru melihat ini sebagai peluang emas. Indonesia di tahun 2026 sudah jauh lebih pede karena produksi padi kita sedang di masa keemasan. Bukannya menutup pintu, tim dari Bulog justru sudah bersiap melakukan negosiasi harga agar ekspor ini benar-benar menguntungkan negara dan para petani kita. Poin penting yang harus kita catat adalah, tahun 2025 kita menolak karena kita sedang berjaga-jaga. Tapi di tahun 2026, kita menerima karena kita sudah berjaya. Perbedaan stok inilah yang membuat kebijakan pemerintah berubah. Jadi, Sobat Pangan, yuk mulai sekarang kita lebih teliti lagi melihat tanggal berita. Jangan sampai narasi penolakan yang sudah kadaluarsa itu malah bikin hubungan diplomasi kita jadi keruh.
Faktanya, berdasarkan pernyataan resmi Bulog 2026, Indonesia saat ini sedang dalam posisi siap membantu tetangga, selama harganya cocok dan menguntungkan. Tetap tenang ya dan jangan mudah terprovokasi. Karena setelah ini, kita bakal bedah rahasia di balik gunung beras Indonesia yang bikin stok kita melimpah sampai 5 juta ton lebih. Kok bisa sehebat itu? Jangan kemana-mana, kita lanjut di babak selanjutnya. Nah, Sobat Pangan, sekarang kita masuk ke jeroan beritanya. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, kok Indonesia pede banget sih mau ekspor ke Malaysia? Emang beras kita beneran cukup? Jangan-jangan nanti di pasar lokal malah mahal. Tenang, jawabannya ada di data, bukan cuma sekedar kata-kata. Kalau kita bedah data rilis terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS per April 2026, angka cadangan beras kita benar-benar bikin melongo. Tidak tanggung-tanggung, stok nasional kita saat ini berada di rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu di kisaran 4,7 hingga 5,1 juta ton. Gila banget kan? Bayangin aja, kalau kita punya stok 1,5 juta ton saja sudah dianggap aman untuk kebutuhan satu negara. Tapi sekarang kita punya lebih dari 5 juta ton. Ini ibaratnya kita punya tabungan yang meluap-luap di saat negara-negara lain tabungannya lagi tiris. Lalu, apa sih rahasianya? Kok bisa tiba-tiba Indonesia jadi sultan beras di tahun 2026? Jawabannya ada di kerja keras para petani dan sentuhan teknologi. Menurut laporan resmi dari Perum Bulog di bulan April 2026, keberhasilan ini adalah buah manis dari program besar pemerintah yaitu pipanisasi dan perluasan lahan. Mungkin istilah pipanisasi terdengar teknis banget ya, tapi gampangnya gini. Pemerintah menarik pipa-pipa air raksasa dari sungai-sungai besar langsung ke sawah-sawah petani yang dulunya kering atau cuma mengandalkan hujan. Jadi sawah-sawah kita sekarang nggak pernah kehausan lagi. Hasilnya, sawah yang tadinya cuma bisa panen sekali, sekarang bisa 2 bahkan 3 kali dalam setahun. Ditambah lagi dengan pembukaan lahan-lahan baru yang produktif, stok beras kita jadi melampaui batas kebutuhan cadangan beras pemerintah atau CBP. Nah, disinilah muncul sebuah dilema yang unik. Punya banyak stok itu bagus, tapi kalau kelebihan alias surplusnya terlalu banyak, itu bisa jadi masalah buat petani kita. Akar masalahnya begini. Dalam hukum pasar, kalau barangnya terlalu banyak tapi pembelinya segitu-gitu aja, otomatis harganya bakal anjlok alias jatuh murah banget. Nah, kalau harga beras jatuh di pasar lokal, siapa yang paling rugi? Jawabannya adalah petani kita. Kita nggak mau kan petani sudah capek-capek kerja tapi hasilnya nggak dihargai. Itulah sebabnya berdasarkan analisis dalam laporan Bulog 2026, ekspor ke Malaysia ini sebenarnya adalah strategi cerdas untuk menjaga keseimbangan. Dengan menjual sebagian surplus kita ke luar negeri, pemerintah bisa menjaga agar harga di tingkat petani tetap stabil dan menguntungkan. Jadi, ekspor 200.000 ton itu bukan karena kita mau pamer ke Malaysia, tapi ini adalah langkah taktis untuk menyelamatkan dompet para petani kita di sawah. Jadi Sobat Pangan, kesimpulannya jelas ya. Kita berani buka keran ekspor karena gudang kita memang lagi penuh sesat. Data BPS April 2026 sudah mengunci fakta kalau perut rakyat Indonesia sudah sangat aman, sehingga kelebihannya bisa kita jadikan devisa negara. Ini adalah momen langka di mana Indonesia tidak lagi bicara soal cukup atau tidak, tapi soal mau dikemanakan kelebihan beras kita ini. Posisi ini bikin daya tawar kita di mata dunia jadi sangat tinggi. Tapi meski barangnya ada, harganya cocok nggak ya? Nah, di babak selanjutnya, kita bakal bahas gimana serunya tim Indonesia pas lagi negosiasi harga sama Malaysia. Jangan kemana-mana, tetap pantau terus narasinya. Nah, setelah kita tahu kalau isi gudang beras kita lagi meluap sampai 5 juta ton lebih, sekarang pertanyaannya, apakah beras itu bakal dikasih cuma-cuma ke Malaysia? Jawabannya tentu saja tidak. Di babak kelima ini, kita akan melihat bagaimana Indonesia mulai memainkan peran sebagai pedagang yang cerdas di panggung dunia. Kita nggak lagi bicara soal bagi-bagi bantuan, tapi sudah bicara soal bisnis dan diplomasi ekonomi yang berkelas. Sikap Indonesia di tahun 2026 ini sangat tegas. Berdasarkan hasil wawancara resmi dengan Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani pada 22 April 2026, pemerintah memastikan bahwa permintaan Malaysia sebesar 200.000 ton itu akan dijalankan melalui skema ekspor komersial. Artinya, ini adalah murni urusan jual-beli profesional. Kita bukan lagi memberikan beras dalam bentuk bantuan sosial atau hibah, melainkan sebagai produk ekspor yang harus mendatangkan keuntungan nyata bagi pendapatan negara. Mungkin ada yang bertanya,
Kenapa harus komersial? Kan tetangga sendiri. Nah, dalam wawancara di Rut Bulog pada 22 April tersebut, dijelaskan bahwa beras yang kita punya adalah hasil investasi besar-besaran dari pajak rakyat, mulai dari pembangunan infrastruktur air sampai bantuan alat mesin pertanian. Jadi, sudah sewajarnya kalau hasil surplus ini dijual dengan harga pasar internasional yang kompetitif. Keseriusan Indonesia ini nggak main-main. Bulog dikabarkan sudah mengirimkan tim delegasi yang dipimpin langsung oleh salah satu direkturnya menuju Kuala Lumpur. Misinya jelas, merundingkan harga jual yang paling menguntungkan bagi kas negara. Kita memegang kendali di meja perundingan karena kita punya barang yang mereka butuhkan, sementara Malaysia sangat memerlukannya. Inilah yang disebut sebagai posisi tawar yang tinggi. Di balik negosiasi ini, sebenarnya ada perubahan besar yang sedang terjadi pada lembaga Bulog kita. Akar masalahnya ada pada transisi fungsi. Dulu, orang tahu Bulog itu cuma tugasnya jaga stok atau bagi-bagi beras bansos. Tapi di tahun 2026, berdasarkan keterangan resmi dari manajemen Bulog, lembaga ini sudah bertransformasi menjadi entitas bisnis atau perusahaan negara yang mampu bersaing secara internasional. Bulog sekarang bukan lagi sekedar penjaga gudang, tapi sudah jadi pemain kunci di pasar pangan global. Dengan melakukan ekspor komersial ke Malaysia, Bulog punya sumber pendapatan baru yang nantinya bisa diputar kembali untuk membeli gabah dari petani lokal dengan harga yang jauh lebih layak. Jadi, uang dari Malaysia ini ujung-ujungnya bakal lari ke kantong petani kita juga. Ini adalah rantai ekonomi yang sangat sehat dan saling menguntungkan. Diplomasi nasi ini membuktikan kalau Indonesia sudah sangat dewasa dalam mengelola sumber daya alamnya. Kita tetap jadi tetangga yang baik dengan membantu kebutuhan pangan Malaysia, tapi kita juga jadi pengusaha yang cerdik dengan memastikan negara tidak rugi. Proses negosiasi harga ini masih berlangsung alot di Kuala Lumpur, tapi satu hal yang pasti, Indonesia tidak akan menjual murah kualitas premium berasnya. Seperti yang ditegaskan dalam wawancara di Rut Bulog 22 April 2026, setiap butir beras yang keluar dari pelabuhan kita harus menjadi berkah buat ekonomi nasional. Ternyata, daya tarik beras Indonesia nggak cuma sampai di Malaysia saja. Kabarnya, ada raksasa dunia lain yang juga mulai melirik stok kita dengan jumlah yang lebih fantastis. Siapa negara itu dan gimana respon pemerintah? Kita bakal bahas lebih seru lagi di babak selanjutnya. Tetap pantau narasinya ya. Ternyata heboh-heboh soal Malaysia yang minta beras ke Indonesia itu cuma permulaan saja, Sobat Pangan. Ibarat sebuah toko yang baru buka dan langsung viral, Indonesia sekarang benar-benar jadi pusat perhatian dunia. Kalau kemarin kita bahas Malaysia yang minta 200.000 ton, sekarang ada kabar yang jauh lebih mengejutkan. Negara sebesar India pun ternyata ikut mengantri di depan pintu kita. Kabar ini bukan sekedar rumor atau klaim sepihak ya. Berdasarkan pernyataan resmi Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman saat beliau melakukan kunjungan kerja di Karawang pada 23 April 2026, terungkap sebuah fakta yang bikin kita geleng-geleng kepala. Pak Mentan menyebutkan bahwa India secara terang-terangan sudah mendekati Indonesia untuk meminta pasokan beras sebanyak 500.000 ton. Coba bayangkan, angka ini 2,5 kali lipat lebih besar dibanding permintaan Malaysia. Ini adalah sinyal kuat kalau efek domino dari keberhasilan panen kita sudah mulai merembet ke negara-negara besar lainnya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, loh, bukannya India itu salah satu eksportir beras terbesar di dunia, kok sekarang malah minta ke kita? Nah, disinilah letak uniknya kondisi dunia di tahun 2026 ini. Akar masalahnya ternyata cukup serius. Merujuk pada penjelasan Mentan Amran di Karawang 23 April 2026, saat ini dunia sedang dihantam krisis produksi pangan global yang cukup parah. Banyak negara yang dulunya punya sawah luas, kini harus gigit jari karena cuaca ekstrim yang bikin gagal panen massal. Akibatnya, negara-negara besar mulai mengambil peran baru yang sangat prestisius, yaitu sebagai lumbung pangan dunia. Kita bukan lagi penonton atau sekedar negara yang cukup makan, tapi kita sudah jadi pemain yang mampu mengatur arah pasar beras di kawasan Asia. Dalam pernyataan resminya tersebut, Mentan Amran menegaskan bahwa posisi Indonesia sekarang sangat kuat. Kita punya daya tawar yang tinggi. Saat dunia lagi bingung mau cari makan di mana, mereka menoleh ke Indonesia. Ini membuktikan kalau investasi kita di bidang infrastruktur pertanian benar-benar membuahkan hasil yang manis. Indonesia tidak lagi didikte oleh harga pasar global, tapi kita mulai punya suara untuk ikut menentukan kemana arah pangan ini akan bergerak. Bayangkan, dalam waktu yang hampir bersamaan, Malaysia minta 200.000 ton dan India minta 500.000 ton. Total sudah ada 700.000 ton permintaan yang masuk ke meja pemerintah.
Ini adalah prestasi sekaligus tanggung jawab besar. Indonesia benar-benar sedang berada di atas angin dalam diplomasi pangan internasional. Tapi dengan banyaknya permintaan dari luar negeri ini, apakah pemerintah bisa menjamin kalau nasi di piring kita sendiri nggak bakal jadi mahal? Gimana cara bagi-baginya supaya ekspor jalan terus tapi rakyat di dalam negeri tetap tenang? Nah, ini yang bakal jadi bahasan penutup kita. Kita akan bedah strategi masa depan kedaulatan pangan Indonesia 2026. Jangan kemana-mana, tetap di narasi kedaulatan pangan Indonesia 2026. Sobat Pangan, kita sudah sampai di babak terakhir dari perjalanan panjang urusan beras ini. Dari lampu kuning di Kuala Lumpur, drama penolakan yang ternyata cuma hoaks, sampai stok kita yang meluber hingga 5 juta ton. Sekarang, pertanyaannya adalah, mau dibawa kemana semua keberhasilan ini? Apa artinya buat masa depan kita dan tetangga-tetangga kita di Asia Tenggara? Kalau kita melihat gambaran besarnya, kerjasama Indonesia dan Malaysia ini bukan sekedar urusan jual beli beras biasa. Berdasarkan dokumen kebijakan strategis pemerintah RI 2026, langkah ini sebenarnya adalah pintu pembuka menuju sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu integrasi pangan ASEAN. Bayangkan, selama ini negara-negara di Asia Tenggara sering jalan sendiri-sendiri kalau urusan perut. Tapi di tahun 2026 ini, Indonesia mulai menunjukkan kepemimpinannya. Kita ingin membangun kawasan di mana tetangga saling jaga. Jadi kalau ada satu negara yang lagi goyang stok pangannya, Indonesia hadir sebagai penyelamat. Inilah masa depan kedaulatan pangan kawasan yang sedang kita bangun bersama. Tapi di balik rasa bangga karena bisa jadi pahlawan buat Malaysia atau India, ada satu hal yang nggak boleh kita lupakan. Dan ini adalah tugas berat buat pemerintah. Penting banget untuk tetap menjaga keseimbangan antara nafsu kita buat ekspor ke luar negeri dengan stabilitas harga beras di pasar domestik kita sendiri. Jangan sampai terjadi ironi ya Sobat Pangan, kita sibuk bantu orang lain, tapi di dalam negeri, harga beras malah naik karena barangnya dibuang ke luar negeri. Nah, menurut analisis pengamat ekonomi pangan 2026, tantangan utama pemerintah saat ini adalah memastikan pasokan di pasar-pasar tradisional kita tetap melimpah. Akar masalah yang sering jadi kekhawatiran rakyat adalah, kalau kita ekspor banyak-banyak, nanti rakyat sendiri beli berasnya jadi mahal nggak ya? Nah, pemerintah harus bisa menjamin kalau setiap butir beras yang kita ekspor itu benar-benar adalah surplus, alias kelebihan, bukan mengambil jatah rakyat sendiri. Kabar baiknya dalam analisis pengamat ekonomi pangan 2026 tersebut, disebutkan bahwa pemerintah sudah punya sistem yang cukup canggih untuk mengawasi ini. Ada yang namanya batas aman stok nasional. Selama stok kita masih di atas 4 juta ton, harga di pasar lokal harusnya tetap stabil dan terjangkau. Jadi strategi ekspor ini sebenarnya adalah cara supaya harga di tingkat petani nggak jatuh karena barang kebanyakan. Tapi di sisi lain ibu-ibu di pasar tetap bisa beli beras dengan harga yang wajar. Ini adalah sebuah permainan keseimbangan yang butuh ketelitian tingkat tinggi dari para pengambil kebijakan kita di tahun 2026 ini. Sebagai penutup, perjalanan beras kita di tahun 2026 ini memberikan satu pelajaran berharga, bahwa kedaulatan pangan bukan cuma soal nggak lapar saja, tapi soal martabat dan kemandirian bangsa di mata dunia. Indonesia sudah membuktikan kalau dengan kerja keras, kita bisa berubah dari negara pengimpor menjadi negara eksportir yang disegani. Berdasarkan kebijakan strategis pemerintah RI 2026, Indonesia kedepannya akan terus memperkuat posisi sebagai pemimpin pangan di Asia Tenggara. Kita ingin kedaulatan pangan ini dirasakan oleh semua orang, mulai dari petani yang makin sejahtera, rakyat Indonesia yang makan nasi enak dan murah, sampai negara tetangga yang terbantu di masa krisis. Itulah rangkaian panjang narasi ketahanan pangan kita. Semoga surplus ini terus terjaga dan Indonesia tetap jadi lumbung harapan bagi dunia. Saya undur diri, tetap kawal ketahanan pangan kita dan sampai jumpa di narasi berita selanjutnya.